Assalamualaikum, kembali lagi di channel Karya Emak. Kali ini aku mau bikin dress untuk anak kecil. Jadi ini aku udah bikin polanya, kita gunting dulu. Nah, model dress ini aku dapatkan di salah satu grup jahit di FB ya. Sebenarnya sudah lama kepingin mau bikin ini, tapi karena berbagai kesibukan jadinya lupa. Dan kemarin ketemu lagi, maka kebetulan hari ini aku ada waktu, jadi aku eksekusi. Kita tempel polanya, disemat dengan jarum pentul agar tidak bergeser. Nah, ini tidak rumit ya, tapi modelnya lucu dipakai untuk anak-anak. Kalian bisa lihat ini polanya imut-imut banget karena yang pakai memang anak kecil usia 1 sampai dengan 3 tahun. Tapi usia tidak bisa dijadikan patokan ya, karena kan perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang masih kecil, ada yang masih 2 tahun tapi ukuran badannya seperti 4 tahun. Tapi ini adalah ukuran standar, ukuran normal yang dimiliki kebanyakan anak-anak. Nah, selesai dengan pola, berikutnya aku akan bikin bisban. Itu dari kain segi 4 yang dilipat menjadi segitiga. Digunting masing-masing 4 cm, dibuat 3, dan ini nantinya akan dibuat menjadi bisban di lengan dan di leher. Lipat rata bagian bisban, kemudian jahit di bagian sisinya. Dan kita lakukan hal yang sama pada bisban yang 2 lagi. Kemudian bentangkan kain agar tidak tertukar ya. Tugas kita berikutnya menyatukan bagian bahu. Jangan lupa untuk mengunci jahitan di awal dan di akhir agar jahitan tidak lepas. Lakukan pada semua bagian-bagian bahu yang harus disatukan. Nah, berikutnya ini adalah bagian rimpel ya. Rimpel di bagian depan yang akan memanjang sampai ke belakang. Aku akan membuat jahitan kerut di bagian sisi ini. Membuat jahitan kerut itu sebenarnya ada banyak caranya ya. Bisa dengan mengganti sepatu atau membuat rimpelannya saat dijahit. Kalian bisa cek di videoku yang sebelumnya. Nah, di sini aku menggunakan metode yang paling nyaman buat aku, yaitu menjahit dengan setikan jarang sebanyak 2 jalur. Aku menyukai cara ini karena aku bisa mengatur kerutan yang dihasilkan itu sepanjang apa. Kemudian nantinya saat dijahit, kainnya tidak akan bergeser. Berikutnya aku akan mengganti sepatu dengan sepatu kelim. Aku pakai sepatu ini. Keliman yang dihasilkan nantinya sebesar 4 mm. Untuk pembahasan tentang macam-macam sepatu yang bisa dipakai di mesin portable, kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Kelebihan dari memakai sepatu ini adalah kalian bisa membuat jahitan kelim dengan halus dan rapi meskipun di kain yang melengkung seperti ini. Nah, ini hasilnya halus dan rata. Lakukan hal yang sama pada kain rimpel yang satu lagi. Nah, berikutnya pada jahitan yang 2 jalur tadi, salah satu sisi benangnya aku simpul supaya tidak lepas nantinya. Dan kemudian di salah satu sisi kain yang lain, bagian atas, benang bagian atasnya aku lepas, kemudian aku tarik seperti ini hingga tercipta efek kerutan.
Hasil rimpelannya akan aku satukan ke bagian sisi kiri dan kanan. Nah, sebelumnya diukur dulu apakah rimpelannya sudah sama persis panjangnya dengan kain yang akan disambungkan. Kita buat seperti ini, bisa disemat jarum pentul agar tidak bergeser ya. Kemudian kita jahit. Menjahitnya itu pelan-pelan saja sambil diatur agar kerutannya itu tidak menumpuk di salah satu bagian kain. Lakukan hal yang sama pada rimpelan di bagian sisi yang lain. Dan ini adalah hasilnya. Berikutnya, ini adalah potongan dari badan ke lubang lengan. Nah, di bagian lubang lengan ini akan kita pasangi bisban. Nah, membuat bisban itu sebenarnya mudah ya. Kita hanya perlu menggunakan kain serong, kemudian menjahitnya itu tidak boleh sambil menarik kain, agar bisban yang dihasilkan tidak melintir. Kemudian kita gunting cekrik seperti ini ya, namun jangan sampai mengenai jalur jahitan kita tadi. Kemudian dilipat seperti ini dan kita menjahit di bagian yang ini. Jika kita menjahit bisban dengan memakai kain serong, maka hasilnya akan bagus dan rapi meskipun di jalur yang melengkung. Namun jika menggunakan kain yang lurus, bisa dipastikan bisbannya itu akan melintir. Lakukan hal yang sama pada lubang lengan yang satu lagi. Kemudian setelah itu kita akan menyatukan bagian yang ini. Hati-hati jangan sampai ketukar ya, bagian depan dengan bagian depan, bagian belakang dengan yang belakang. Lalu kita jahit. Setelah itu kita obras agar rapi. Nah, setelah diobras, tugas berikutnya adalah membuat resleting di bagian belakang. Nah, aku ganti sepatunya dengan sepatu untuk menjahit resleting. Bisa saja memakai sepatu standar ya, tapi dengan sepatu khusus resleting, pekerjaan kita jadi lebih mudah. Nah, seperti ini hasilnya. Berikutnya, ini adalah bagian norok. Aku akan membuat jahitan kerut dengan metode yang sama seperti tadi ya. Setikan jarang dengan 2 jalur. Nah, kemudian setelah bagian roknya mengerut, kita akan menyatukan rok ini dengan bagian atasnya sekeliling pinggang. Kita bisa semat dulu dengan jarum pentul agar tidak bergeser saat dijahit. Nah, setelah bagian rok dan bagian badan disatukan, kita rapikan jahitan dengan mengobras di bagian pinggang ini. Setelah itu, kita jahit sisi bagian samping, juga keliman bagian bawah rok. Nah, ini sudah selesai 95%-nya ya. Berikutnya adalah membuat bisban di bagian lehernya. Juga di sini ada benang bantu ya ketika kita menjahit jahitan rimpel.
Nah, di sisi kiri dan kanan juga di bagian pinggang. Nah, jahitan bantu itu akan kita buka. Kita jahit bisban lehernya. Yang perlu diingat adalah untuk bisban kita harus menggunakan kain serong agar tidak melintir ketika kita membuat bisban, meskipun itu di jalur lengkung sekalipun. Nah, gunting kelebihan kain. Kalian bisa mengawali jahitan dari bagian dalam lalu dilipat keluar atau sebaliknya ya. Nah, sama seperti tadi, bagian kampunnya ini kita cekrik. Nah, lipat kain dengan rapi lalu kita jahit di bagian ini. Menjahitnya perlahan-lahan saja sambil diatur agar lipatan benang tetap seimbang. Namun jangan menarik kain ya, karena akan membuat lipatannya itu tidak seimbang dan hasilnya akan melintir. Dan tada, ini hasilnya. Manis, tidak ribet, dan unik untuk dipakai si kecil. Nah, di sini aku tambahkan lagi 3 buah kancing untuk mempermanis tampilan. Terakhir, matikan jahitan dengan cara disetrika. Nah, baju anak ini sudah aku pajang di Shopee. Jika kalian berminat bajunya ataupun polanya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Assalamualaikum. Dadah.